Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kalau membahas legenda catur, tak elok rasanya jika kita tidak mengulas dari legenda hidup Indonesia, Bapak Utut Adianto. Game yang akan kita ulas ini kawan, dari gamenya Bapak Utut saat berlaga di Open Turnamen di Lugano, Swiss tahun 1986. Turnamen ini kawan diikuti oleh 132 pemain dengan sistem Swiss 9 babak, dan pemenangnya saat itu adalah Victor Korchnoi, dan di tempat kedua ada Nigel Short. Game Bapak Utut yang akan kita ulas ini kawan saat melawan Gert Peters, International Master asal Belanda, dan kita langsung ke atas papan kawan. Game ini cukup menarik untuk kita lihat. Ini adalah game di babak ke-6 kawan. Bapak Utut pegang putih mengawali permainan dengan kuda F3, reti opening, pion D5, pion D4, pion C6, dan pion G3. Lanjut Bapak Utut bermain dengan Piacento gajah G2 nanti. Gajah hitam berkembang ke F5, gajah putih G2, kuda hitam berkembang F6, dan putih atau Bapak Utut melakukan rokade di langkah kelimanya, dibalas dengan pion H6. Untuk membuka ruang bagi gajah ditempatkan di H7 atau mengontrol peta G5 agar gajah putih ini tidak berkembang ke peta ini, dibalas dengan pion C4 langsung menantang pion pusat hitam. Tantangan ditolak, hitam memainkan pion E6. Sebuah setup piramida yang cukup kuat kawan, sama seperti halnya dalam permainan semi-slav. Di sini Bapak Utut melanjutkan dengan kuda C3, kuda B berkembang ke D7. Sekarang pion B3 untuk memperkuat posisi pion C4 apabila hitam pukul pion ini kawan, juga mengosongkan peta bagi gajah mungkin ditempatkan di peta B7 nanti oleh putih. Dan hitam melanjutkan dengan langkah gajah E7, Bapak Utut melanjutkan gajah B2, dan hitam melanjutkan kuda ke E4 menantang pertukaran kuda. Tantangan ditolak, Bapak Utut memainkan kudanya ke D2 sekaligus untuk membuka diagonal peta terang untuk menyerang kuda yang ada di peta E4 ini. Dan hitam akhirnya memutuskan untuk bertukar kuda, pukul kuda yang ada di peta D2, dipukul balik oleh Menteri Putih. Selanjutnya pion D pukul pion C4, dipukul balik oleh pion B. Hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke E5. Pastinya kan kawan tahu maksud dari langkah kuda ini kawan, jika pion pukul kuda, putih akan kehilangan menteri. Jadi di sini Bapak Utut merespon dengan langkah pion E4 terlebih dahulu mengancam gajah. Gajah mundur ke H7, sekarang menteri bergerak ke E2. Meninggalkan pionnya kawan untuk dipukul oleh menteri hitam. Dan ini diambil oleh hitam kawan, menteri pukul pion D4. Dan sekarang posisi menteri hitam ini kena jebak dari Bapak Utut. Bapak Utut melanjutkan langkah kuda ke D5, memberikan discover attack bagi menteri hitam. Menteri hitam pukul pion C4 menawarkan pertukaran menteri, tapi tawaran ditolak kawan. Bapak Utut melanjutkan dengan langkah kuda C7 skak. Dan coba lihat kawan, parameter yang ada di sebelah kanan papan menunjukkan bahwa posisi putih sangat unggul. Ini akibat tadi menteri hitam pukul pion racun yang disediakan oleh Bapak Utut di peta D4 tadi. Dan di sini hitam melanjutkan dengan langkah raja ke D7. Apa jadinya kawan pada posisi ini tadi? Raja hitam bergeser ke F8. Menteri putih akan bergeser untuk menghindari ancaman atau pertukaran menteri. Dan dua perwira putih ini sedang mengancam dua perwira hitam kawan. Kuda mengancam beteng, gajah mengancam kuda. Di langkah berikutnya putih akan unggul satu perwira. Bila pada posisi ini hitam merespon dengan gajah G5 menyerang menteri, bisa direspon dengan pion F4. Jika kuda lompat ke G4 menyerang menteri kembali, menteri tinggal bergeser kawan, dan mungkin gajah mundur ke peta F6 menantang pertukaran gajah gelap. Bisa diantisipasi dengan pion E5, gajah mundur. Selanjutnya kuda bisa pukul beteng yang ada di peta A8, dan kuda hitam masih dalam ancaman menteri putih kawan, mungkin dia akan memainkan pion H5, dan putih menang satu perwira. Jadi dalam permainan aslinya tadi, hitam di sini melangkahkan rajanya ke D7. Sekarang Bapak Utut menggeser beteng ke D1 skak. Raja bergeser ke C8, tidak berani menyentuh kuda putih. Apa jadinya jika kuda ini diambil oleh raja hitam kawan? Selanjutnya gajah akan pukul kuda, dan menteri hitam tidak ada yang menjaga sehingga bisa dipukul oleh menteri putih. Jadi kuda di sini cukup sakti, raja tidak bisa menyentuhnya. Raja bergeser ke C8. Selanjutnya Bapak Utut melangkahkan menterinya ke H5. Untuk menghindari pertukaran menteri, juga memberikan pressure bagi kuda hitam ini kawan.
Di sini kuda di backup oleh gajah di F6. Raja hitam masih belum berani menyentuh kuda. Di sini Bapak Utut akhirnya pukul beteng di A8. Hitam merespon dengan gajah G6 mengancam menteri. Dan di sini kawan, uniknya Bapak Utut membuat gebrakan berikutnya, mengorbankan menterinya. Pukul kuda yang ada di E5 dipukul balik oleh gajah hitam, dipukul balik oleh gajah putih. Dan posisi raja hitam ini kawan sudah lumpuh, tidak bisa bergerak kemana-mana. Lajur D dikuasai oleh beteng putih. Diagonal gelap ini juga dikontrol oleh gajah putih. Juga untuk membatasi ruang gerak raja untuk mendekati kudanya. Jadi kuda walaupun berada di pojok cukup sakti kawan. Di sini hitam merespon atau melanjutkan dengan pion F6 mengancam gajah. Gajah bergerak ke D6, sekarang beteng bergeser ke D8. Ingin mengeliminasi gajah yang ada di petak D6. Gajah bergerak ke C7 mengancam beteng. Beteng pukul beteng lanjut hitam skak, dipukul balik oleh beteng putih dan bersiap untuk memberikan ancaman skakmat di D8. Ancaman skakmat ini diantisipasi dengan pion B5 membuka ruang bagi pergerakan raja. Beteng ke D8 skak, raja ke B7, beteng ke B8 skak, raja ke A6, dan selanjutnya gajah ke F1 menyerang menteri. Menteri ke C1 mengepin gajah, selanjutnya pion A4. Pion hitam tidak bisa pukul pion putih kawan, karena dia posisinya kena pin dari gajah putih di F1. Di sini hitam merespon dengan langkah gajah pukul pion E4. Selanjutnya memberikan ancaman bagi gajah putih di petak D3. Tapi didahului oleh Bapak Utut dengan langkah pion A pukul pion B5 skak. Raja hitam tidak bisa pindah kawan, posisinya sudah lumpuh. Jadi pion C pukul pion B5 lanjut hitam. Sekarang gajah ke F4 menyerang menteri. Harapannya adalah menteri akan meninggalkan baris pertama agar gajah petak terangnya tidak kena pin oleh menteri hitam ini. Menteri bergeser ke E1 untuk tetap memberikan pin-pinan bagi gajah putih. Sekarang beteng pukul pion dan bersiap memberikan discover check. Di sini akhirnya hitam memutuskan menteri pukul gajah dan berikutnya mendapatkan beteng yang ada di petak B5. Sekarang kuda putih ke B5 skak, raja ke C4, kuda pukul pion E6. Sekarang pion G5 menyerang gajah, gajah ke D2. Untuk menjaga pergerakan pion yang didorong maju ke depan kawan, sekarang hitam melanjutkan gajah ke F3. Kuda putih ke G3, raja hitam ke D3, gajah ke A5, raja hitam ke E4, dan kuda ke E8 menyerang pion. Pion didorong maju ke F5. Sekarang gajah ke C3 berniat untuk mengeliminasi pion-pion hitam ini kawan di petak gelap. Juga menempatkan posisi gajahnya di diagonal ini untuk menjaga pergerakan pion. Dan pion ini pun jangan berharap untuk bisa promosi nantinya di petak gelap yang dikontrol oleh gajah putih ini. Hitam melanjutkan dengan pion F4 menantang pion G3, tantangan ditolak, kuda ke D6 skak, raja ke D3, gajah G7, pion didorong maju ke depan, dan sekarang kuda ke F7 menyerang pion. Di sini hitam memutuskan pion F pukul pion G3, dipukul balik menggunakan pion F. Di sini kawan di langkah ke-43 hitam atau Gert Peters menyerah. Pada posisi ini apabila permainan tetap dilanjutkan masih cukup panjang kawan. Mungkin langkah-langkahnya akan jadi seperti ini. Pion didorong maju ke G4 menghindari ancaman kuda. Selanjutnya kuda akan melakukan skak untuk mendapatkan gajah hitam ini kawan. Raja ke E3, gajah ke H6 skak, raja ke E4, dan seterusnya kawan. Bila diteruskan akan jadi seperti ini. Tetap saja hitam akan kalah karena kalah 1 perwira. Sudah tidak bisa lagi berharap kawan jika ada lawan yang main seperti ini. Cukup ditinggal ngopi saja sambil menghabiskan waktu untuk mencari lawan yang lain. Dan itulah kawan salah satu game Bapak Utut di turnamen Lugano Open di Swiss tahun 1986. Semoga permainan dari Bapak Utut tadi bisa menghibur dan menginspirasi kawan-kawan semua. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.